Kami percaya ya Tuhan, Engkau Allah yang tetap berdaulat. Engkau bukan saja berdaulat di sorga, tapi juga Engkau juga berdaulat di dalam semesta, di dalam dunia ini juga ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkaulah Allah yang telah menyatakan diri kepada kami. Karena itu kami berdoa supaya Engkaulah yang terus berbicara kepada kami. Supaya dengan firman-Mu kami ya Tuhan boleh diarahkan oleh Tuhan. Kami dipersiapkan oleh Tuhan. Bahkan di tengah zaman yang sulit ini pun supaya Engkaulah Allah yang sungguh-sungguh menyatakan diri lagi lebih dalam. Supaya kami mengenal Engkau Allah yang luar biasa itu. Dan kami juga boleh dipersiapkan untuk menghadapi hal-hal yang akan datang. Mari Tuhan berkatilah kami semua. Berkatilah firman-Mu yang akan kami renungkan. Berkati hamba-Mu yang menyampaikannya agar beroleh pertolongan kekuatan dari Tuhan. Terutama dalam ingatan ini ya Tuhan, supaya sungguh terus bisa mengingat kebenaran itu. Dan kami juga berdoa untuk setiap yang akan mendengar supaya Roh Allah lah yang membuka pikiran menjadi terang, hati menjadi terang. Segala pengaruh kegelapan kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa supaya kemerdekaan, kelepasan dari Tuhan boleh kami alami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu, Saudara-saudari. Iya. Saya hari ini mengambil nats dari Lukas pasal 21. Ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-18. Ya, tema kita hari ini adalah perteguhlah kepercayaan. Lukas 21 ayat 9 sampai 18. Saya akan bacakan untuk kita semua. Ya, berharap masih bisa nampak ya. Oke. Jawabnya, ayat 9, sorry. Dan apabila kamu, dari ayat 8 saya baca. Jawabnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, Akulah dia, dan saatnya sudah dekat, janganlah kamu mengikuti mereka. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera. Ia berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tetapi sebelum semuanya itu kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara. Dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa karena namaku. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu tetapkanlah di dalam hatimu, supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah oleh lawan-lawanmu. Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu, dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh.
dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang, sebab kamu tetap bertahan. Sebab kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Inilah menjadi tua. Sudah kacamatanya sudah ada ya kan? Iya. Iya, tapi bersyukur masih bisa melihat. Di kamar saya kadang pakai lup, kaca pembesar. Iya. Karena nggak bisa saya lihat. Mungkin lampu kamar saya itu harus diganti kali satu ya. Yang kedua, ya memang harus kita sampai kepada batas. Mata ini pun ada batasnya juga. Iya, saya melihat banyak orang tua tak berkacamata di sini. Saya salut itu. Berarti dari muda vitamin matanya itu mantap, ya kan? Iya. Ini belum pun tua sudah bermata 4, ya kan? Iya, kalau sudah tua apalagi, karena memang mata itu semakin berkurang kualitasnya. Jadi ya memang wajar. Mengapa saya angkat firman Tuhan ini? Karena orang bertanya-tanya, apakah ini sudah akhir zaman? Iya, kita tahu minyak saja kurang sudah ada yang posting ya di update status ya. Iya, ada beberapa jemaat yang saya lihat posting gitu, ngantri panjang gitu. Saya tidak tahu apakah dia menunggu 1 jam atau 2 jam, bawa J-Regen. Iya, untuk apa? Ngambil minyak, mungkin untuk kereta, mungkin untuk mobil gitu ya. Iya, jadi kita melihat panik buying ya. Iya, bahkan di Jerman ada orang yang sudah buat satu kamar khusus makanan gitu ya kan. Dia sudah sangat panik buying sehingga takut. Bukan saja minyak yang dia takut, persediaan makanan tak ada. Jadi satu kamarnya itu khusus dibuatnya makanan di situ yang kering-kering disiapkan gitu. Ya kalaupun dipenuhi kamar emangnya bertahan berapa lama ya kan? Ya tapi kira-kira begitulah usaha-usaha manusia menghadapi kesulitan. Ya. Jadi firman Tuhan ini berbicara tentang keadaan, ini keadaan permulaan. Ini bukan keadaan akhir. Iya, ini baru permulaan katanya tadi. Ini belum akhir menjelang kedatangan Tuhan. Tapi permulaan ini sudah ngeri-ngeri nih ya kan? Iya, sudah ngeri karena tadi dikatakan Mesias palsu atau Yesus palsu akan muncul di mana-mana. Iya, di sana berkata akulah dia, sana berkata akulah dia. Ya, jadi firman Tuhan ini mengingatkan kita supaya kita tidak tertipu. Supaya kita berpegang kepada ajaran sehat yang sudah kita terima. Supaya jangan asal ada nanti nama Yesus, lalu di situ banyak pula tanda-tanda di langit dibuat kan gitu ya, mujizat-mujizat, kita langsung pergi ke situ gitu. Ya, jadi ini sangat penting untuk kita ingat ya. Bagaimana Tuhan menyatakan diri kepada kita. Bagaimana iman yang kecil itu tumbuh di dalam kita. Oleh pendengaran akan firman Tuhan yang benar tentang Yesus. Yesus yang tidak berdosa. Yesus yang benar mulai daripada sejak kedatangannya ke dalam dunia. Jadi manusia juga benar ya. Bagaimana dia menghadapi penderitaan juga dengan benar. Bagaimana dia memang ya mati untuk menyelamatkan ya dalam keadaan tanpa dosa dan dia juga mengalahkan maut. Yesus yang inilah yang harus kita ikuti, Yesus yang inilah yang kita akan abdi dalam hidup ini sampai kepada akhirnya. Karena dialah juru selamat yang asli, Tuhan yang asli yang dikirim oleh Allah Bapa dari sorga untuk penyelamatan manusia. Semakin kita melihat bumi memang ya memiliki banyak hal ya. Saya sampai bingung melihat hidup hari ini gitu ya.
Ya, saya bingung karena baru dengar lagi ada tamatan STT membuka pelayanan menyodomi anak-anak yang dilayani di tempat di Medan ini ya, di tempat pelayanan itu dilakukan. Dia mengajak anak menonton film Tuhan Yesus, kan aneh itu. Lalu kemudian dia mengajak anak itu ke kamar, lalu kemudian melakukan pelecehan kepada anak laki-laki. Dia laki-laki, melakukan itu kepada anak laki-laki. Ya, tapi sayang ya, orang tua itu kan aturannya dekat dengan anak. Mendengar keluhan anak, dengarkanlah mereka. Kan gitu ya. Ya, saya tidak tahu apa yang terjadi di rumah sehingga peristiwa 2 tahun lalu baru terbongkar sekarang. Jadi karena itu sudah 2 tahun bagaimana mengadilinya ya. Kecuali ada korban baru mengaku gitu ya. Atau orang tuanya akan melapor. Ya, saya tidak tahu bagaimana nanti itu. Tapi Tuhan itu adil, kalau dia nggak dapat pengadilan di sini, Tuhan masih memiliki pengadilan nanti. Untuk kejahatan-kejahatan yang tidak bisa di sini diadili entah oleh karena alasan apa gitu ya. Ya, jadi dunia di mana kita hidup ini ngeri. Ada lagi keluarga miskin, suaminya boleh tidur dengan orang lain asal membawa uang pulang ke rumah untuk biaya rumah. Ya, ini juga saya temukan. Jadi saya berpikir gini, kayak mananya hidup, kayak mananya bumi ini sekarang ya. Saya rasa bumi ini sudah melampaui Sodom dan Gomora. Iya, sudah melampaui keadaan dunia zaman purba, zaman Nuh ya. Sehingga ya saya pun nggak tahu berapa lama lagi kah bumi ini bisa ditempati sebelum bumi ini akan mengalami kehancurannya. Iya, karena itu sudah dinubuatkan oleh Tuhan. Jadi tanda-tanda ini masih permulaan, belum akhir ya. Dan tanda-tanda yang awal ini saja sudah membuat kita membuat kita cemas ya, membuat kita takut. Iya, karena ya minyak saja sudah ngantri ya 2 jam. Ya, kembali lagi kepada waktu gempa itu ya, yang di beberapa tempat di Sumatera itu. Iya, itu kan waktu itu saya ingat ngisi minyak, ya kan. Kereta saja 2 jam loh ngisinya gitu. Iya, jadi memang itu situasi yang berat ya. Pemerintah memang mengatakan minyak tersedia, jangan takut. Iya, tapi itulah panik buying itu ya, baik untuk minyak, baik untuk makanan, takut kali nggak makan ya kan. Iya, sehingga orang melakukan menyimpan seperti itu. Iya, jadi yang pertama tadi kita lihat akan ada nanti ya Yesus palsu ya, orang yang menggunakan nama Yesus. Tapi sebenarnya ya itu bukan Yesus yang sebenarnya, itu bukan ajaran yang sebenarnya. Mereka sebenarnya hanya mencari keuntungan bagi diri mereka. Bukan ada di situ kemuliaan Tuhan, bukan ada di situ pengampunan dosa dan keselamatan. Maka kita harus beware, betul-betul kita hati-hati berjaga-jaga dengan zaman ini. Ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua tadi situasi yang goncang. Kan goncang itu kalau tadi ada peperangan, ada pemberontakan, ada apa tadi ya? Ada bangsa bangkit melawan bangsa, ada kerajaan melawan kerajaan. Terus ada gempa bumi yang dahsyat. Di berbagai tempat akan ada penyakit sampar. Ini mungkin kayak COVID dulu ya. Atau penyakit tertentu yang seperti wabah gitulah di beberapa tempat. Katanya tidak di seluruh dunia. Tapi ini di beberapa tempat penyakit sampar, yang penyakit yang tidak ditemukan juga ini obatnya. Ya. Dan ini akan membawa banyak kepada kematian. Dan firman ini mengingatkan kita juga bahwa akan ada kelaparan. Ya. Jadi situasi ekonomi gitu ya. Ya, karena ada juga nanti kelaparan di suatu saat. Ya, itulah sebabnya ya kita tidak hidup mewah ya, kita tidak hidup
menghambur-hamburkan apa yang ada. Tidak gampang melepaskan apa yang ada lalu ini gitu ya. Tapi kita benar-benar hidup sederhana, kita hidup sederhana. Artinya hidup yang gimana ya? Tidak berpoya-poya seperti itu. Sebenarnya jauh lebih hemat kalau orang masak sendiri daripada orang yang beli makanan ya. Karena kalau beli makanan 1-2 macam itu bisa untuk semua keluarga. Dan itu tidak ada garam yang tinggi, tidak ada vetsin yang tinggi. Ya, jadi itu akan jauh lebih sehat. Inilah kadang-kadang lidah ini kan bilang apa? Oh, perlu cari tahu rasa yang baru. Ini banyak orang yang sering asal ada penemuan baru makanan walaupun hanya mie Bangladesh. Itu sudah dipesan. Padahal apa sih kelebihan mie Bangladesh dengan mie lain? Hanya pedesnya aja kali ya, bumbunya mungkin ya ada, aku nggak tahulah ciri khas Bangladesh ini kan. Coba pernah aku baca gitu, mie Bangladesh kayak mana sih mie dari Bangladesh. Memang itu meningkatkan curiosity, keinginan untuk tahu gitu. Tapi kalau dibeli pun gitu juga nya. Ada mie level 4 kata. Bukan hanya cabai rawit yang enggak ya kan. Tapi juga cabai besar itu juga, cabai merah itu enggak. Iya, pernah saya tanya Mama Berli kan, kakak masih makan cabai? Pakai, gimana kakak buat? Oh, buang bijinya, baru dipakai. Itu pun bukannya banyak mereka pakai, 1-2 atau beberapa lah. Seperti itu, apalagi kalau itu kan memang betul-betul nanti usus itu ya, tak sanggup lagi seperti di waktu muda. Ya, jadi memang kita juga harus menyadari memang keterbatasan yang ada dari pihak kita ya. Iya, jadi tadi kita lihat cukup banyak ya. Iya, penyakit sampar, tanda-tanda dahsyat di langit. Ini baru permulaan, bukan akhir. Iya. Jadi ini masih awal-awal. Kalau akhirnya kayak mana ya? Iya, syukurlah kalau bisa Tuhan Yesus cepat-cepat datang ya kan. Hal yang akan jadi. Maka kita harus memperteguh iman kita. Memang bumi adalah tempat pengembangan. Itu sungguh-sungguh harus teguh. Ya, kalau enggak teguh kita di bumi menjadi putus asa, tawar hati, lalu untuk dustian tidak ada keyakinan yang kokoh, ya sehingga hidup tadi semakin berat. Iya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya tidak tahu mendengar situasi ini kita yang hadir inilah dulu kita takut atau enggak. Bagaimana kita meresponi situasi zaman yang baru ya, yang sedang terjadi hari ini gitu ya. Iya, karena dunia ini sudah seperti kampung global. Apa yang terjadi di satu tempat yang lain itu sudah berpengaruh kepada semua. Mengapa? Karena tadi kampung global sudah. Bumi ini kayak spirit gitu ya, terpisah. Kejadian di sana nggak ada akibatnya, di sini nggak ada gitu. Iya, saling berkait-kait semuanya. Iya, dan inilah yang membuat kita harus sungguh-sungguh memang iman kita ini harus semakin tebal. Ya, tadi tentang berdoa ya. Doa bukan saja karakter iman. Doalah wujud iman. Kalau beriman, dia berdoa. Kalau dia tidak berdoa, dia berarti tidak beriman. Kalau dia beriman kan dia datang kepada Tuhan. Iya, kalau nggak ada imannya ngapain dia datang? Orang memang dia nggak percaya kok. Iya, jadi memang harus diperteguh semua. 4 roda hidup orang Kristen itu 4-4-nya harus kokoh. Apa itu 4 itu? Ya, firman. Di mana tiap hari Tuhan menuntun. Di mana tiap hari kita merenungkan sungguh-sungguh. Membiarkan firman itu menguasai pikiran, menguasai hati, menguasai hidup kita. Itu sangat penting. Yang doa tadi juga
Sangat penting karena itu wujud iman. Orang beriman berdoa, yang tak berdoa itu berarti memang gak ada imannya. Karena dia tidak datang kepada Tuhan untuk mohon pertolongan. Dan kalau terjadi pun yang baik, dia tidak datang kepada Tuhan untuk mengucap syukur karena dia merasa itu kebetulan saja. Atau karena hebatnya dia maka terjadi yang baik. Iya, jadi doa adalah bukan saja lambang ketergantungan kepada Tuhan. Inilah wujud iman itu memang ada. Ini wujudnya. Dan iman yang ada ini tahu kemana arahnya terus menerus. Tahu dia kemana dia terus. Dia bukan lihat lumbung tetangga. Dia bukan lihat segala persediaan yang ada. Tapi dia akan melihat siapa Tuhan yang dia percaya. Siapa dia? Ya, inilah membuat orang bisa lebih tenang menghadapi situasi yang menggoncangkan itu. Kalau dia tidak melihat Tuhan, tidak ada imannya, dia akan tergoncangkan. Bahkan sebelum keadaan lebih parah, dia udah duluan nanti sakit jantung, tensinya naik dan mati. Iya, kenapa? Karena iman kepada Tuhan itu kan mendatangkan ketenangan. Orang beriman itu lebih tenang loh, bukan gerasa gerusu gitu loh, bukan panik, dia tenang. Ada Tuhan. Dulu dari dalam lumpur itu aku diangkatnya, dari kematian aku dihidupkannya, dari neraka aku dipindahkannya. Ya, ada iman. Maka hari ini aku tahu Tuhan akan memelihara aku. Ya, jadi tidak panik. Karena Tuhan ada di situ. Dan Tuhan itu memang Tuhan yang semesta langit dan bumi. Tuhan yang berdaulat. Tuhan yang berkuasa. Tuhan yang masih sumber segala sesuatu. Iya. Ini sangat penting ya. Bagian ketiga dari roda hidup orang Kristen itu adalah persekutuan. Jangan tinggalkan komunitas orang percaya. Maka saya senang tadi ada pengumuman tidak ada uang boleh mendaftar. Ya, silahkan, asal ada hati saudara. Tapi kalau nggak ada hati, di sana pun nanti nggak mau saudara serius, tidur pula saudara di retreat itu. Atau jalan-jalan ke sana, jalan-jalan ke sini. Kalau ada hati, silahkan saja. Kita memang diberi Tuhan berkat yang berbeda-beda. Orang yang diberi berkat banyak, memberi banyak. Yang tidak diberi Tuhan, kan dia dengan jujur, dengan rendah hati bilang, Tuhan engkau belum memberkati aku, maka aku gak bisa memberi. Kalau nanti Tuhan berkati, ya jangan pula kantongkan semua. Iya kan, adalah bagian-bagian yang kita keluarkan seperti itu. Jadi kita harus jujur dengan diri. Jujur juga kita dengan pengalaman iman. Apakah memang aku sudah dilepaskan Tuhan dari dari kekurangan itu? Apakah aku sudah diberkati, dicukupkan? Ataukah Tuhan memberi pas-pasan saja? Manna hari ini untuk hari ini, manna besok untuk besok. Seperti ketika di padang gurun. Ataukah sudah seperti di tanah Kanaan, sudah berbuah jaitunnya, sudah banyak ternaknya. Itu kan situasi-situasi yang berbeda. Iman ini dulu mereka, kita ingat ya, mereka dulu berada di Mesir. Mereka dulu budak. Mereka dulu dijajah. Bisa dikatakan seperti itu ya. Mereka dulu betul-betul di bawah kuasa ya daripada penguasa Mesir itu. Tapi Tuhan melepaskan. Mulai perjalanan, tidak langsung ada buah zaitun. Bukankah masuk padang gurun dulu? Maka tiap kita pasti ada padang gurun kita dulu. Saat di mana sangat sulit, tapi tidak berarti Tuhan tidak memberi. Bukankah kepada Israel itu manna tiap hari, memang roti putihnya cuman. Tapi itu cukup tiap-tiap hari. Itu pun harus disyukuri. Bukan ketika makan ayam saja disyukuri. Iya kan? Ketika hanya mana roti kecil atau mungkin hanya nasi dengan kacepe gitu atau terong ya atau tahu gitu ya. Kita bisa bersyukur ketika hanya pas-pasan mengutip hari ini untuk
Hari ini mengutip di pagi hari untuk hari. Besok kutip lagi. Pada hari ke-6 Tuhan bilang, hari ke-7 adalah hari peristirahatan. Peristirahatan. Kamu kutip 2 porsi untuk tiap orang. Sediakan untuk besok. Tuhan menyediakan cukup untuk besok itu. Sehingga bisa mereka ambil. Kalau nggak cukup tadi kan nggak bisa mereka ambil. Ini bisa mereka ambil. Tapi disitulah kita melihat memang degil kali lah hati orang Israel itu ya, bukan orang kasih anugerah ya. Nah, orang Israel itu degil kali hatinya. Ketika disuruh mengambil 2 porsi, dia ambil 1 porsi. Nah, itulah tetap tidak taat penuh. Taat setengah-setengah itu terus. Iya, diambilnya lah 1 porsi. Orang besok makan dia nggak ada. Nah, tapi ketika Tuhan bilang hari ini 1 porsi saja ya, kata Tuhan. Di situ pula muncul serakahnya. Banyaknya ini, ngapain diambil 1 porsi saja? Kesempatan. Maka apa yang terjadi? Diambilnya lah 2 porsi. Porsi yang untuk hari itu tidak busuk. Tapi porsi yang satu lagi muncul ulatnya situ semua coba. Nah itu orang Israel degil, payah diajari. Ya orang kasih anugerah taat-taat ya. Benar begitu atau seperti orang Israel tadi juga? Iya, dibilang Tuhan 1 porsi, ambil 2 porsi. Tuhan bilang sekali ini 2 ambil, sadape bacing. Gitu ya. Iya. Makanya dengar-dengaran itu memang harus ada kepekaan tingkat tinggi. Kepekaan terhadap apa yang Tuhan katakan itu. Makanya Tuhan berilah aku telinga seorang murid. Bukan lidah murid saja, kuping pun kuping murid. Ya, kuping yang mendengar. Ya lidah apalagi ya, bukan lidah asal bunyi kan. Iya, lidah itu juga lidah seorang murid yang akan mengatakan perkataan yang membangun ya. Yang akan memperkatakan perkataan yang akan bisa menolong seperti itu. Ya kadang-kadang kita jatuh juga ya kan. Ya tapi inilah yang menjadi train ya, latihan terus menerus. Ya habit baru yang kita harus lakukan dalam hidup kita. Iya. Jadi kita kembali orang yang bertambah imannya, artinya semakin mengenal Tuhan lebih dalam. Dia akan lebih tenang. Dia akan tidak panik. Saya semakin tua, perasaan saya ini semakin tinggi. Saya jadi mudah juga panik, perasa. Maka lama saya berdoa, Tuhan berikan aku ketenangan. Entah siapapun menelepon, situasi apapun datang yang baru gitu ya. Iya, saya memang masih bergumul terus untuk diri saya supaya saya tidak dirusakkan oleh apa yang saya hadapi atau apa yang orang sampaikan atau pergumulan orang gitu ya yang dia sampaikan juga supaya itu tidak merusak. Iya. Karena di masa tua ini perasaan ini kadang-kadang cepat dia. Tapi kalau Roh Kudus menguasai, kita berdoa Tuhan memberikan ketenangan. Ya, ketika kita tahu hal yang buruk ya. Ya, ada kejadian yang buruk ya. Ada ya, artinya kita tahu ini tidak akan mendatangkan yang baik. Akan ada kerugian besar misalnya di tengah-tengah keluarga gitu ya. Saya sebenarnya ingin menjadi penyelamat supaya jangan terjadi kehancuran yang lebih besar. Tapi saya bukan juru selamat, saya bukan Tuhan. Kadang orang gak mendengarkan nasihat yang kita sampaikan. Iya, mereka merasa lebih pintar. Iya, jadi dalam keadaan seperti itu bagaimana kita harus bersikap. Kita bukan Tuhan, kita bisa memberi masukan, kita bisa memberi nasihat. Seperti seorang ayah yang ingin anak-anaknya terhindar dari kesulitan, tapi kadang gak terhindarkan. Iya, maka ketika tidak terhindarkan, kita hanya bisa berdoa, ya, hanya itu saja. Mungkin lewat kesulitan itu sesuatu yang baru akan terjadi. Itulah namanya harapan. Siapa tahu lewat penderitaan, orang akan semakin datang kepada Tuhan, semakin diubahkan. Dan akhirnya, ya,
entah lewat itu akan terjadi suatu yang baik bagi kemuliaan Tuhan dan bagi orang itu sendiri. Pembentukan yang dilakukan oleh Tuhan ya untuk menjadi lebih baik, bukan menurut ukuran manusia, tapi lebih baik menurut ukuran Tuhan. Jadi tadi yang pertama Yesus palsu atau Mesias palsu, yang kedua tadi keadaan-keadaan yang goncang tadi ya. Ini kita sudah diberitahu bahwa ini akan terjadi. Akan ada itu. Iya, karena itu kita bukan menjadi orang kikir, tapi kita menjadi orang yang hidupnya sederhana. Iya, cukupkanlah dengan apa yang ada. Jangan lagi membangun hutang, ya, bergoni-goni, ya. Jangan lagi seperti itu. Dengan apa yang ada, ya, itulah kita mencukupkan diri. Saya teringat, ya, masa lalu, ya, bagaimana ada suatu keluarga yang suaminya sekolah, ya, dia menanami sepanjang jalan itu, ya, sayur-sayuran gitu ya. Iya, bagaimana Tuhan menuntun dari nggak pernah bertani sawah, akhirnya, ya, justru dengan cara yang ajaib. Karena biasanya orang kan digemburkan tanah, ini tanah itu diairi biar mati semua rumput-rumputnya. Lalu dalam keadaan itu ditanami gitu ya, menghasilkan buah berlipat kali ganda. Ya, saya melihat hidup yang diserahkan kepada Tuhan itu pasti hidup yang akan diajari, hidup yang akan dituntun oleh Tuhan. Mari kita lihat yang ketiga. Yang ketiga berbicara tentang penganiayaan. Itu tadi ada pada ayat 12. Tetapi sebelum semuanya itu kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara. Yang paling ngeri saya rasa di bawah. Ayat yang ke-16. Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, sahabatmu, dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh. Kita melihat bagaimana nanti terjadi pengkhianatan. Iya. Di sini kita melihat tidak ada integritas, tidak ada hati yang sungguh-sungguh taat kepada Tuhan. Ini kita lihat ketika syarat murid diberitahu oleh Tuhan Yesus. Apa katanya? Kasihilah Tuhan ya. Iya. Kasih kepada Tuhan adalah kasih yang utama. Bahkan dikatakan engkau harus membenci. Sebenarnya membenci di sana bukan dalam arti kata benci yang seperti yang kita pikirkan, tapi benci yang dimaksudkan adalah kasih kita kepada Allah harus lebih tinggi daripada kepada orang tua, kepada anak, dan kepada semua. Jadi kalaupun nanti ada orang tua, kalau ada anak yang justru menyerahkan ya orang tuanya atau ya saudara-saudara yang akan menyerahkan saudaranya, tapi karena kasihnya kepada Tuhan, maka dia tidak akan membenci yang menyerahkan itu. Dia tahu kegenapan daripada segala sesuatu dan dia tahu hari-hari itu sudah pendek, bahwa akhirnya Tuhan akan datang kedua kali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tentu tidak pernah ingin dikhianati oleh orang-orang terdekat kita. Tapi Alkitab ini sudah memberitahu tidak semua orang ya percaya Yesus, tidak semua orang cinta Yesus. Tidak semua orang mau ya membayar harga untuk mengikut Yesus, bahwa menerima keselamatan tidak selamanya nyaman hidup ini. Ya, ketika kita sudah menerima pengampunan dan pengampunan dosa, keselamatan, tidak semua nyaman, mulus, baik. Enggak. Akan ada hari-hari yang menyedihkan seperti ini. Karena keluarga menyerahkan keluarganya. Tapi Tuhan sudah mengingatkan lebih dahulu bahwa itu akan terjadi.
Sebenarnya saya tidak bisa sebut karena ini direkam. Ya, di negara tertentu terjadinya seperti itu. Ada anak melaporkan ibunya yang percaya Yesus. Ya, pemerintah yang tidak percaya Tuhan mengambil ibu itu dan membawanya ke tutupan. Yang nyerahkan siapa? Anaknya sendiri. Ini sebenarnya sudah terjadi, tapi lokal, hanya negara tertentu saja. Di Indonesia belum pernah ada kejadian seperti ini. Tapi kita orang percaya, kita harus bersiap. Bukan saja untuk enak masuk surga, kita harus bersiap. Iya, siapa tahu porsi penderitaan ini adalah bagian kita. Kalau itu tidak bagian kita, kita nanti akan sudah berangkat sebelum ini terjadi. Tapi kalau itu bagian kita, kita juga harus menyiapkan diri. Kita harus bertahan sampai akhir. Pelari maraton cepat lari awalnya, apa gunanya kalau akhirnya nggak sampai ke garis akhir? Sudah habis tenaganya, kencang kali di awal itu, udah berhenti di tengah jalan dia, sudah nggak lanjut. Ya, walaupun kita nggak kencang kali larinya iman ini, ya kan? Iya, tapi terus sikit kan? Tapi bertahan sampai kapan? Iya, sampai ending ya. Jangan mulai dengan roh, berhenti dengan daging ya. Ya, awal pertobatan kan gebu ya, mulai dengan roh. Semangat kali, mari memuliakan Tuhan gitu ya kan. Wah, ini firman Tuhan bilang begini gitu ya kan. Iya, tapi sudah di tengah jalan, gua kin karye. Udah banyak muncul kekhawatiran. Akhirnya Tuhan entah di mana sudah nggak tahu. Kembali lagi kepada uang, kembali lagi kepada dunia, kembali lagi kepada cara-cara hidup dunia. Uang menjadi segala-galanya. Iya, kembali lagi ketika terang itu belum pernah menerangi. Bisakah begini? Ada yang begitu, mulai dengan roh, mengakhiri dengan daging. Tapi Tuhan mau, walaupun lambat ya pertumbuhan ini, maunya sih cepat tapi sampai juga akhir ya kan. Iya, tapi kalau ternyata memang gak cepat karena banyak kali harus menyangkal diri gitu ya. Ya, tapi akhirnya boleh bertahan sampai kepada akhir. Tuhan ingin orang-orang yang menerima Dia, yang akan bertahan dalam segala situasi. Iya, yang akan bertahan sampai kepada akhir. Jadi Tuhan sudah mengatakannya bahkan kepada kita sebagai syarat dari murid itu. Ya, bahwa penganiayaan bagian dari hidup orang percaya. Ya, ada porsi itu, tapi tidak kepada semua orang. Iya, kepada kebanyakan orang yang beribadah kepada Tuhan, mereka akan mengalami aniaya seperti yang dikatakan dalam Timotius itu. Iya, jadi mari kita memperlengkapi diri, bukan berpikir wah ikut Tuhan, jalan yang tidak ada, yang tidak nyaman. Ada akan banyak yang tidak nyaman, tapi itu harus kita jalani. Dengan pertolongan Roh Kudus kita meminta supaya kita sanggup bertahan. Sanggup bertahan. Tapi kalimat yang paling saya sukai adalah, ya, siapa berjalan maju sambil menabur benih, itu yang akan pulang dengan berkas-berkasnya. Jadi bertahan baik juga, tapi berjalan maju lebih baik lagi. Ya, maka mari kita lihat di sini satu ayat yang sangat penting, ayat 13. Setelah kita melihat tanda-tanda penderitaan awal tadi, ayat 13 ini adalah hal yang berbeda. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Kita biasanya senang bersaksi, situasinya kayak mana? Baik-baik ya, aman-aman. Itu mau bersaksi. Ya, tapi kalau keadaan berat bersaksi tidak. Padahal firman Tuhan ini bilang, keadaan yang berat seperti itu pun adalah kesempatan untuk bersaksi. Ya, saya pernah dengar entah siapa yang ngomong soal bahasa Mandarin ya. Kesulitan itu dalam
dalam tulisannya itu sama, hampir mirip dengan kesempatan. Kesulitan adalah kesempatan. Iya, tapi apakah kita mau menggunakan kesulitan sebagai kesempatan untuk membuka mulut menyaksikan tentang Tuhan? Iya, ini sangat penting. Ketika kita sudah berhenti berkata-kata, berhentilah Tuhan melakukan yang baru pada orang lain. Tidak akan Tuhan bisa buat orang bertobat kalau tidak ada yang menyampaikan kebenaran. Ya, itu umumnya ya. Iya, kalau mimpi dia itu satu-satunya itu. Berapalah orang bermimpi akhirnya percaya. Tapi secara umum orang akan percaya, beriman oleh karena mendengar. Mendengar. Makanya kalau kita tidak membuka mulut, tidak bertambah orang bertobat. Keluarga kita pun kalau kita nggak buka mulut, ke nerakanya itu berjejer nanti semua itu. Walaupun ada penderitaan ketika kita ditolak, mungkin ketika kita dibicarakan, nggak apa-apa, kesempatannya ada. At least itulah kasih kita membuka kesempatan untuk Roh Kudus. Supaya apa yang kita sampaikan itu nanti akan bisa mereka dengar. Iya, jadi ini ya, mari gunakan kesempatan di tengah kesempitan. Untuk apa? Untuk memberikan kesaksian. Maka roda hidup orang Kristen itu selain bersekutu tidak meninggalkan perkumpulan orang percaya untuk saling membangun, satu lagi adalah bersaksi. Iya. Baik, saya sudah diberi aba-aba. Mari kita lihat sedikit lagi. Janji Tuhan ayat 18-19. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Ini janji Tuhan. Tidak ada yang terjadi tanpa izin Tuhan. Walaupun itu tidak semua kehendak Tuhan, tapi Tuhan mengizinkan. Bahkan sehelai rambut dalam situasi yang berat tadi itu pun tidak bisa jatuh rambut itu tanpa izin Tuhan. Ini bicara tentang apa? Tuhan. Bagaimana Tuhan akan menjagai orang yang percaya itu, orang yang menjadi milik kepunyaannya itu. Bagaimana Tuhan akan memeliharanya. Jadi bisa saja ada kesulitan, bisa, tapi kita tetap nyamakan. Ya, bisa saja situasi ekonomi berat, entah apalah, semuanya deru perang, nggak tahu juga nanti perang itu sampai di mana. Tapi Tuhan bilang, aku memelihara kamu. Sehelai rambutmu pun jatuh. Itu atas izinku. Adakah suatu malapetaka yang bisa terjadi kalau orang itu dalam dekapan Tuhan, dalam perlindungan sayap Tuhan? Ya, jadi ini janji. Aku memelihara kamu. Kalau kamu bertahan, kamu akan beroleh hidup. Justru yang gak bertahan yang gak akan beroleh hidup. Apalagi kalau karena Kristus dia menolak, ya. Dia karena dunia dia menolak Kristus. Ya, itu tidak mungkin dia bisa bertahan. Jadi ini janji Tuhan ya. Sehelai rambut jatuh pun kata Tuhan, aku tahu kalau kuizinkannya itu bisa jatuh. Jadi bisakah kita mengalami malapetaka tanpa izin Tuhan? Gak mungkin. Mengapa pagar itu harus dibuka? Mengapa Tuhan tidak menutup pagar itu supaya jangan masuk musang, harimau, tikus kecil? Saudara-saudara, jadikan Kristus Tuhan, menjadi Tuhan dalam hidup kita. Maka di tengah roda hidup orang Kristen itu yang ke atas firman, yang ke bawah doa, ke samping persekutuan, ke sini kesaksian, di tengah ada pusatnya, Kristus. Apapun itu Kristus, itu yang menjadi pusat. Iya, jadi kita harus terus menerus hidup bagi Dia. Ya, hidup bagi Dia, hidup bagi Dia. Iya, dan janji ini peganglah. Janji ini pegang. Belajar terus dari sejarah Israel. Belajar terus. Di masa sulit di padang gurun itu pun perlindungan Tuhan ada dari panas, ya, termasuk juga dari binatang-binatang hutan, dan tetap ada makanan. Walaupun ya itu tidak di stok dalam jumlah yang besar, tidak uang yang dideposito menjadi jaminan gitu. Tapi ada Tuhan janji,
aku akan memelihara engkau. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Engkau mengingatkan kami lagi apa yang akan terjadi pada zaman akhir. Permulaannya pun belum akhirnya. Kau sudah mengingatkan Tuhan akan banyaknya Mesias palsu, Yesus palsu. Ajaran-ajaran yang salah akan muncul di sana sini. Tapi itu mengingatkan kami supaya teguh berdiri di atas dasar iman kepada Yesus yang telah kami terima, yang telah mengampuni, yang telah menyelamatkan, yang telah membaharui kami, yang telah benar-benar mengubahkan arah hidup kami. Kami bersyukur Engkau mengingatkan kejadian alam, perang, bahkan penyakit, bahkan kelaparan, itu akan terjadi. Permulaan daripada penderitaan. Tuhan, bagaimana kami bisa tenang? Bagaimana kami bisa tidak panik? Kecuali kami boleh mengenal Engkau lebih dalam dan berlindung di bawah kepak sayap-Mu. Dalam dekapan kasih-Mu ya Tuhan, yang sudah memberikan nyawa untuk kami. Kami tetap mengingat lebih sulitnya memberi nyawa dari memberi perlindungan dan berkat. Dan nyawa pun Engkau berikan, masakan Engkau tidak akan memberikan apa yang perlu. Engkau tidak akan menahan segala yang baik yang diperlukan oleh umat-Mu yang menjadi tebusan-Mu ya Tuhan. Dan Engkau juga mengingatkan kami kesempatan ini supaya kami gunakan. Supaya kalau benar kami beriman, kami membuka mulut. Karena waktunya tidak akan lama lagi. Supaya keluarga, sanak saudara, extended family, dan juga orang-orang lain yang Tuhan pertemukan di jalan hidup kami, bagian kami lakukan. Kami akan mendoakan, mengasihi, berbuat baik. Kami akan juga menyampaikan firman Tuhan. Karena uang yang kami berikan tidak akan membawa mereka kepada pertobatan. Apapun yang kami sumbangkan, berikan, tidak akan membawa mereka kepada keselamatan. Firmanlah yang dipakai oleh Roh Kudus untuk melahirkan iman. Tidak cukup hanya kebaikan, tidak cukup hanya doa. Tapi harus ada mulut yang terbuka, menceritakan tentang Tuhan, agar Roh Kudus beroleh kesempatan untuk meyakinkan, untuk menyadarkan, meyakinkan, dan membaharui. Terima kasih Bapa. Tolong kami semua untuk melihat urgensinya, menggunakan peluang, menggunakan kesempatan yang ada untuk memberitakan Injil sebelum terlambat. Tuhan, kami juga bersyukur untuk janji-Mu. Sekalipun ada kesulitan, ada penganiayaan, Tuhan akan menyertai. Engkau yang menolong sehingga kami bisa teguh, bisa bertahan. Sehingga kami bisa juga sampai kepada ending. Di mana Tuhan akan datang menjemput kami pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk janji-Mu, kedaulatan-Mu ini. Kuasa-Mu yang hebat tidak akan membiarkan sesuatu terjadi pada orang percaya di luar kehendak Tuhan, di luar izin Tuhan. Karena satu rambut pun Engkau katakan tidak akan jatuh tanpa izin-Mu. Karena itu kami tahu hidup kami dalam tangan-Mu. Kami tidak takut menghadapi apapun oleh karena Engkau menyertai kami. Kami tahu tidak akan sesuatu terjadi dalam hidup kami kalau Tuhan tidak mengizinkannya. Terima kasih untuk janji pemeliharaan. Terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur atas kesetiaan Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan menolong kami untuk setia. Entah apapun situasi yang akan kami hadapi. Supaya kami tetap setia dalam segala situasi. Kami tidak berlari kepada dunia. Kami tidak berlari kembali kepada lumpur itu. Tapi kami tegak berdiri dan meyakini Allah kami itu besar. Dia yang menyertai, Dia yang memelihara, Dia yang memegang tangan kami sampai kepada endingnya. Bahkan Engkau telah menyediakan suatu kerajaan yang kami akan masuk ke dalamnya dan kami akan menikmati kemuliaan pada waktunya.
Terima kasih Bapa, kami tahu hidup ini sementara. Teguhkanlah kami. Tolong kami semakin kokoh di dalam Tuhan. Tolong kami supaya kami sungguh terus-terus dengar-dengaran akan firman. Terus-menerus apapun itu mengadu kepada Tuhan. Terus-menerus kami tidak meninggalkan kumpulan orang percaya. Kami tidak jalan sendiri karena kami tidak cukup kuat. Kami berdoa supaya kami membuka mulut kami. Supaya di tengah zaman yang sukar ini, lewat hidup ini, masih ada orang lain yang akan sampai kepada keselamatan. Terima kasih Tuhan untuk ibadah hari ini. Kami sebentar lagi akan pulang. Jemaat pulanglah, terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan yang telah memanggil engkau kepada pertobatan, Tuhan yang sama akan mengokohkan engkau. Sehingga sungguh-sungguh engkau akan berdiri tegak di tengah segala situasi. Dan lakukanlah apa yang Tuhan katakan. Peluang yang ada, kesempatan yang ada, bersaksilah. Dan yakinlah bahwa engkau dipelihara Tuhan sampai kepada akhirnya. Biarlah Tuhan terus meneguhkan, biarlah Tuhan terus memberkati. Arahkanlah terus matamu kepada Tuhan. Amin. Kepada Allah beri puji. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Iya.